Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Adli. Saya ingin menjelaskan pemikiran teologi Murji'ah. Yang pertama adalah sejarah timbulnya aliran Murji'ah. Al-Syahrastani mengemukakan bahwa orang pertama yang menemukan ajaran aliran paham irja adalah Ghailan al-Dimashqi. Tetapi di tempat lain juga mengatakan bahwa pembawa ajaran ini adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Orang yang menganut paham ajaran aliran ini disebut dengan kaum Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul akibat reaksi terhadap pendapat kaum Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Hal ini diawali dengan pertikaian dan pertumpahan darah antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan yang memperebutkan masalah kekhalifahan. Kata Murji'ah berasal dari kata ajra yang berarti melambatkan dan menunda. Pendapat Ahmad Amin ini didukung oleh Al-Syahrastani dan Harun Nasution. Bahkan Harun Nasution mengemukakan pendapat ini dan mengartikannya dan memaknainya sebagai memberi pengharapan. Arti dari kata melambatkan dan menunda adalah ditujukan kepada para pelaku dosa besar, yang mana hukumannya tergantung pada hari akhir nanti, dan semuanya tergantung dan terserah kepada Allah. Jika mereka diampuni, maka mereka akan masuk surga, dan jika mereka tidak diampuni, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Arti dari kata memberi pengharapan di sini adalah kepada orang pelaku dosa besar agar mereka diberikan rahmat oleh Allah, agar mereka masuk ke dalam surga. Aliran Murji'ah ini muncul pada abad ke-6 Masehi pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib pada tahun 656 sampai 661 Hijriah. Pada masa Khalifah keempat ini banyak mendapat tantangan dari kaum Utsman, terutama Muawiyah yang menjadi gubernur di Damaskus, dari Mekah, dan dari kaum Khawarij. Selanjutnya adalah ajaran-ajaran pokok aliran Murji'ah. Ajaran aliran pokok Murji'ah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak menjadikannya kafir dan dia masih menjadi mukmin. Oleh karena itu, pendapat argumentasi ini, mereka kaum Murji'ah ini berargumentasi dengan pendapatnya yang kuat, yaitu yang pertama adalah iman itu tidak akan rusak karena perbuatan dosa besar atau maksiat. Sebagaimana kekufuran tidak akan ada pengaruhnya terhadap ketaatan. Yang kedua adalah para pelaku dosa besar masih mengakui dan mengucapkan dua kalimat syahadat atas dasar keimanan mereka. Keyakinan kaum Murji'ah ini terhadap definisi iman adalah mengakui Allah dan para rasulnya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh sebab itu, segolongan yang berpahaman irja ini melontarkan pendapat untuk mendamaikan seluruh umat, yaitu orang Islam yang melakukan dosa besar tapi masih mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka mukmin dan bukan kafir dan bukan pula musyrik.
Dan bagi para imam dan para pemimpin yang bersalah dan melakukan dosa, mereka tidak menjadikannya kafir atas akibat kesalahannya itu. Oleh karena itu harus dipatuhi dan sholat di belakangnya masih sah. Yang ketiga adalah akidah-akidah aliran Murji'ah dan ajaran-ajarannya. Yang pertama adalah Al-Yunusiyah. Iman menurut pendapat ini adalah percaya kepada Allah, patuh kepadanya, tidak sombong kepadanya, dan cinta kepadanya. Taat menjalankan perintah bukanlah termasuk iman. Dan bila jika ditinggalkan tidak merusak iman. Bahkan bila imannya itu tulus dan keyakinannya benar, tidak disiksa. Yang kedua adalah Al-Ghassaniyah. Iman menurut golongan ini adalah ikrar atau cinta kepada Allah, mengagungkannya dan tidak sombong kepadanya. Dan iman menurut golongan ini adalah bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Yang ketiga adalah Al-Tumaniyah. Iman menurut golongan ini adalah keyakinan yang bersih daripada kekufuran dan merupakan suatu nama yang mempunyai sifat atau unsur. Unsur-unsur tersebut adalah ma'rifat, tasdik, mahabbah, ikhlas, dan ikrar, dan apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang tidak menjalankan unsur-unsur tersebut disebut kafir, karena keimanan dalam unsur-unsur tersebut adalah keseluruhan dari unsur-unsur tersebut. Yang keempat adalah Al-Saubaniyah. Iman menurut golongan ini adalah pengetahuan dan pengakuan terhadap Allah dan para rasulnya. Dan semua perbuatan boleh atau tidak boleh bagi akal untuk dikerjakan bukanlah termasuk iman. Yang kelima adalah Al-Marisiyah. Iman menurut golongan ini adalah bahwa iman itu adalah suatu keyakinan yang benar adanya di dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Adapun kufur adalah membantah dan mengingkari. Dan sujud kepada berhala itu bukanlah kufur tapi menunjukkan sifat kekufuran. Yang keenam adalah Al-Ubaidiyah atau golongan Abid Al-Muqtaib. Kelompok ini berpendapat apa saja selain syirik maka diampuni. Maka kalau seorang hamba meninggal dalam keadaan beriman, niscaya dalam kejahatan dan perbuatan dosa maka tidak akan membahayakan. Yang ketujuh adalah Al-Salihiyah. Iman menurut golongan ini mereka berpendapat adalah pengakuan terhadap Allah secara mutlak. Dan dia itu adalah pencipta tunggal bagi alam ini. Adapun kufur adalah lawan daripada iman. Yang dimaksud dengan pengakuan kepada Allah yaitu berupa rasa cinta dan tunduk kepadanya. Jadi kesimpulannya adalah golongan Murji'ah ini mengatakan bahwa iman pada pokoknya adalah mengakui Allah dan Muhammad sebagai rasulnya. Dan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah mukmin. Golongan ini juga mengakui adanya dosa besar, tetapi tidak merusak iman, sehingga tidak kafir dan tidak pula musyrik, maka tidak boleh dibunuh. Sesuai dengan nama yang diberikan kepada golongan ini, mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar hukumannya ditunda pada hari akhir nanti dan diserahkan kepada Tuhan. Mungkin diampuni sehingga masuk surga dan mungkin pula tidak sehingga disiksa di dalam neraka, tetapi tidak akan kekal di dalamnya. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai pemikiran teologi Murji'ah. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.